Pusat listrik tenaga air PLTA Pausangan akan dibangun di sekitar Takengon, ibu kota Kabupaten Aceh Tengah. Kota yang sejuk dengan ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut termasuk di dalam Provinsi Aceh. Takengon, penghasil kopi gayo yang telah dikenal ke seantero belahan dunia ini, mempunyai sebuah danau yang luasnya kira-kira 57 km persegi dan dikelilingi oleh bukit-bukit yang tinggi. Dari danau ini mengalir sebuah sungai yang dikenal dengan nama Sungai Pausangan, menuju ke arah barat yang kemudian berbelok ke utara ke arah perairan Selat Malaka. Potensi air danau inilah kelak yang akan membangkitkan tenaga listrik PLTA Pausangan sebesar 88 MW. Di kanan kiri sungai ini banyak pengusaha keramba ikan air tawar yang mampu menambah pendapatan asli daerah. Namun mereka akan rela melepaskan usahanya demi terlaksananya pembangunan pusat listrik ini. Mulai tahun 1976, studi PLTA Pausangan telah dilakukan oleh PLN. Bahkan pada tahun 1980 sampai dengan 1983, dengan dana dari Bank Dunia, PLN menunjuk Nippon Koei, konsultan dari Jepang, untuk melakukan studi potensi PLTA di seluruh Indonesia. Hasil studi itu merekomendasikan untuk PLTA Pausangan merupakan pilihan untuk dibangun segera. Maka segera setelah itu pada tahun 1984 sampai dengan 1988, pemerintah kerajaan Belgia memberikan sumbangan berupa bantuan teknis atau technical assistant untuk dilakukan studi kelayakan PLTA Pausangan. Karena dinilai cukup layak, maka PLN melakukan studi lanjutan yang bertujuan untuk menyiapkan desain rinci yang dilakukan oleh konsultan yang sama, yaitu Nippon Koei yang didanai oleh Bank Pembangunan Asia atau ADB. Harapan semakin nyata bahwa pada tahun 1995 diputuskan OECF sanggup memberikan dana untuk pekerjaan sipil dan Bank Pembangunan Asia untuk pekerjaan metal dan elektromekanikalnya. Maka tender internasional pun telah dilakukan pada tahun 1998 untuk pekerjaan sipil. Namun apa yang terjadi terhadap kondisi keamanan di wilayah Aceh ternyata tidak memungkinkan proyek ini untuk dilanjutkan. Sehingga proyek PLTA Pausangan terpaksa dihentikan pada tahun 2003. Untuk mewujudkan pelaksanaan proyek itu, PLN menunjuk Nippon Koei dan Asosiasi Konsultan Indonesia, yaitu PT Tepsco, PT Kuarsa Hexagon, PT Konusa Energindo, PT Haspam Dian Konsultan, PT Tata Guna Patria, PT Amitas dan PT Jaya CM untuk melakukan review desain yang telah ada serta serangkaian studi dan pengukuran tambahan mengingat desain yang ada berusia sudah lebih dari 10 tahun. Tentu saja kondisi wilayah ini sudah mengalami perubahan. Pekerjaan itu dimulai pada akhir 2008 dan selanjutnya tender secara internasional telah dilakukan atas paket-paket pekerjaan antara lain pekerjaan sipil, pekerjaan metal, pekerjaan elektromekanikal, dan jaringan transmisi 150 kV. Saat ini tender untuk paket pekerjaan sipil telah selesai dan pada tanggal 18 Maret 2011, tanda tangan kontrak telah dilakukan antara PT PLN Persero dengan Hyundai Engineering Corporation dari Korea Selatan bekerja sama dengan PT PP, sebuah BUMN dari Indonesia. Sebelum pekerjaan ini dimulai, PLN telah melakukan serangkaian sosialisasi kepada seluruh masyarakat beserta tokoh masyarakat, agama, dan pemuda di wilayah yang terkena proyek. Pada prinsipnya, pemerintah daerah dan masyarakat sangat mendukung dan menyambut positif atas kehadiran proyek yang telah lama tertidur ini. Atas nama masyarakat Takengon, Bupati Aceh Tengah Insinyur Haji Nazaruddin MM mengatakan, bagi Kabupaten Aceh Tengah, keberadaan proyek PLTA 1 dan 2 ini adalah sangat penting. Tentu di samping untuk kepentingan yang lebih besar sebagai sumber energi, di mana selama ini kita merasakan sangat kekurangan energi terutama tenaga listrik.
Selama ini sebagai pimpinan daerah kami merasakan hambatan akibat daripada kekurangan energi ini. Kita harapkan penyelesaian daripada proyek PLTA 1 dan 2 ini bisa tepat waktu, sehingga pada saatnya nanti maka kebutuhan energi khusus untuk Kabupaten Aceh Tengah akan dapat terpenuhi. Hyundai PT PP Joint Venture telah memulai pekerjaan yang tertera adalah persiapan pembangunan perkantoran dan perumahan para tenaga pelaksana kontraktor ini. Proyek PLTA Pusangan akan membangun 2 buah pusat pembangkit listrik. Sebuah pusat pembangkit berada di bawah permukaan, di dalam tanah di bawah desa Remesen yang disebut Pusat Pembangkit nomor 1. Pusat pembangkit listrik nomor 1 ini mempunyai 2 buah unit pembangkit yang masing-masing berkapasitas terpasang 22,5 MW. Sedangkan pusat pembangkit listrik nomor 2 berada pada permukaan tanah di tepi Sungai Pusangan di Dusun Singkerun, kira-kira 7,3 km dari pusat pembangkit nomor 1. Pusat pembangkit listrik ini terdapat 2 unit yang berkapasitas masing-masing 21,5 MW, sehingga total kapasitas terpasang PLTA Pusangan 88 MW. Karena PLTA Pusangan mempunyai 2 buah pusat pembangkit, itulah mengapa proyek ini disebut Pusangan 1 dan 2. Hydroelectric Power Plant Construction Project. Di dalam melaksanakan pekerjaan ini, rapat mingguan dan bulanan antara PLN, konsultan dan kontraktor harus dilakukan untuk membahas kemajuan pekerjaan dan hambatan ataupun kesulitan yang terjadi dan bagaimana cara yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan itu. Alhamdulillah, proyek pembangunan PLTA Pusangan sudah dimulai sekarang. Proyek yang terdiri dari paket pekerjaan sipil, pekerjaan metal yang menyediakan dan memasang pintu-pintu air dan pipa pesat, serta pekerjaan elektromekanikal yang membuat turbin dan generator, serta jaringan transmisi 150 kV yang menghubungkan gardu induk Pusangan ke gardu induk Biren ini direncanakan akan selesai pada akhir tahun 2015 yang akan datang. Satu hal yang tidak dilupakan oleh PLN bahwa kajian tentang lingkungan telah dilakukan. Studi analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL telah dilakukan dan telah disetujui oleh Gubernur Aceh pada 19 Oktober 2006. Tentu saja PLN akan melaksanakan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan yang telah disetujui oleh Gubernur itu akan dilakukan secara konsisten. Setelah air dielakkan dan masuk ke dalam terowongan headrace tunnel tadi, maka akan terjadi pengurangan debit air Sungai Pusangan di hilir diversion weir nomor 1. Padahal di hilir ini terdapat beberapa pintu air yang masuk ke saluran irigasi yang mengairi sawah dengan total area sawah kurang lebih 200 hektar. Oleh karena itu, pada saat operasional pembangkit nantinya masih ada 0,8 meter kubik air per detik yang dilepas dari diversion weir nomor 1 ini ke sungai lagi. PLN akan membangun 6 buah bendung yang akan berfungsi untuk menaikkan air sungai itu ke saluran irigasi penduduk, sehingga tidak akan mengganggu pengairan sawah mereka walaupun aliran air telah berkurang banyak. Seperti telah diketahui bahwa PLTA merupakan salah satu pembangkit yang ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan emisi gas buang dan mengurangi pemakaian bahan bakar karbon seperti batu bara maupun bahan bakar minyak. Oleh karena itu, tepatlah kiranya saat ini PLN yang dibantu oleh konsultan telah menyusun draft untuk mengajukan proposal Clean Development Mechanism yang akan diperkirakan PLTA ini akan mendapatkan substitusi 25 juta US dollar dari negara-negara maju dalam waktu 21 tahun nantinya. Sebagai konsekuensi pengurangan emisi gas buang jika suatu pembangkit menggunakan bahan karbon berkapasitas 88 MW. PLTA Pusangan sudah lama seolah dilupakan orang sejak tahun 1998.
namun saat ini sudah jelas akan menjadi kenyataan. Dan hari ini, insya Allah Presiden Republik Indonesia, Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, berkenan menandatangani prasasti sebagai tanda pembangunan pusat listrik ini dimulai. Pembangunan PLTA Pusangan telah dimulai. Penduduk pun antusias menyambut pelaksanaan pembangunan ini. Takengon menggeliat menyongsong suatu era yang terang.